شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di hadapan seluruh para sahabat-sahabatnya, saudara-saudaraku, sesungguhnya aku baru saja dibisiki oleh malaikat Jibril bahwa ketika aku ini diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, malaikat Israfil langsung memasukkan pangkal terompet. Malaikat Israfil ini siapa? Malaikat yang meniup sangkakala untuk kehancuran alam semesta. Jadi ketika aku ini diutus, malaikat Israfil langsung memasukkan pangkal terompet ke dalam mulutnya. Sementara kedua matanya terus melihat ke arah arasy Allah, menanti aba-aba kapan terompet ini ditiup, pertanda kiamat dimulai. Jadi Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Para malaikat siap siaga, khususnya malaikat Israfil, memasukkan pangkal terompet, menunggu kapan ini mau ditiup. Semakin kuatlah keyakinan para sahabat bahwa kiamat sudah sangat dekat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, ketika Nabi ditanya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi ditanya. Ini yang bertanya adalah malaikat Jibril yang menjelma dalam wujud seorang manusia yang gagah. Tiba-tiba saja dia tampil dan muncul ke tengah-tengah di mana sahabat-sahabat sedang mengelilingi Rasul. Kayak orang yang sudah begitu dekat dan akrab gayanya dengan Rasulullah, dia langsung duduk tepat di depan Nabi dan dia pertemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi, dan mulutnya, matanya menatap ke arah mata Nabi Muhammad. Dia langsung bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Uniknya, setiap kali Nabi Muhammad menjawab, dia membenarkan jawaban Nabi. Jawaban engkau benar, jawaban yang ini tepat, yang ini juga jawabannya betul. Sehingga para sahabat-sahabat berkata, apa orang ini? Dia datang, dia bertanya, dijawab Nabi, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Akhirnya seluruh sahabat baru tahu kalau ini adalah malaikat Jibril. Kemudian dia bertanya, ini pertanyaan terakhirnya, matas sa'ah? Wahai Muhammad, kemana-mana ceramahmu, dakwahmu selalu menjelaskan kiamat sudah sangat dekat, sudah sangat dekat, sangat dekat. Sekarang saya bertanya, mata, waktu tepatnya itu kapan? Berapa lama lagi dan tepatnya kapan, tahun berapa? Di situ Nabi Muhammad menjawab, di sini baru ketahuan oleh para sahabat siapa orang yang bertanya ini kiranya. Jawaban Nabi adalah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Untuk pertanyaan kamu yang ini, mungkin kamu lebih tahu daripada saya jawabannya. Saya tak tahu, kata Nabi. Jadi ketika Nabi ditanya kapan kiamat, beliau mengaku tidak tahu. Nah, kalau Nabi Muhammad saja tak tahu kapan kiamat itu terjadi, maka haram kita percaya adanya ramalan kiamat. Siapapun orang yang mengucapkannya, lalu dia berani mengatakan kiamat terjadi pada bulan anu, tahun anu, haram kita percaya, dan orang itu langsung kita katakan pembohong, pendusta. Ternyata si malaikat Jibril yang menjelma menjadi laki-laki tadi juga tidak tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Tapi dia kembali bertanya, akhbirni an amaratiha. Saya yakin kamu pasti tahu tanda-tanda kiamat itu sudah sangat dekat. Pasti ada tanda-tandanya. Kata Nabi, ada. Nah, boleh nggak saya tahu? Kalau itu yang kamu tanya, saya ahlinya. Nabi pun menjawab,
Jawaban Nabi ini menggemparkan dunia. Hari ini jawaban Nabi itu terjadi di masa kita. Mari kita dengarkan apa jawaban Nabi. Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urah wa antaral hufatal urah ta'alata ri'a'asyah yatatawaluna fil bunyan. Tanda kiamat itu sudah sangat dekat adalah bila kamu temukan suatu zaman orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka adalah orang-orang yang miskin, kere, mereka hanya sebatas penggembala ternak dan mereka bertelanjang dada saking miskinnya. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya. Tiba-tiba saja mereka menjadi sangat berkuasa dan menjadi raja-raja. Yatatawaluna fil bunyan. Lalu mereka saling berlomba-lomba, mereka saling berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Awas, kata Nabi, jika zaman itu sudah kalian temukan, berarti atau pertanda jarak antara kamu pada masa itu dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Jadi itu tandanya. Satu bangsa yang miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya, sangat berkuasa dan menjadi raja-raja. Lalu mereka saling berlomba-lomba membangun dan mendirikan gedung-gedung yang tinggi pencakar langit. Kalau zaman itu sudah ada, jarak antara kamu dengan kiamat sudah sangat dekat. Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Ibnu Abbas? Ya Rasulullah, siapa sebenarnya yang kau maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya dan sangat kaya raya. Lalu mereka menjadi berkuasa, menjadi raja-raja, dan mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jawaban Nabi singkat. Sekali lagi, jawaban ini yang menyebabkan dunia tercengang zaman sekarang dan menjadikan para ulama, para ahli-ahli, peneliti hadis akhir zaman tidak mampu membantah bahwa zaman yang dimaksud oleh Nabi Muhammad itu adalah zaman kita. Apa jawaban Nabi? Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Arab sebelum kaya raya, sebelum minyak bumi ditemukan, Arab ini namanya masih satu dulu, Jazirah Arabiyah, betul? Namanya masih Jazirah Arabiyah. Mereka miskin-miskin, kere. Mereka hanya sebatas penggembala ternak. Negeri gurun Sahara yang tandus luas bagaikan tak bertepi, pewanasnya minta ampun. Tapi tiba-tiba minyak bumi ditemukan dan mereka pun berubah menjadi negeri petrodolar. Negeri terkaya di dunia adalah Arab. Lalu mereka pecah menjadi negara yang berdaulat sendiri-sendiri menjadi 6 negara. 1, dan ini yang terkaya nomor 1 di dunia ya, Qatar. 2, Bahrain. 3, Kuwait. 4, Uni Emirat Arab. 5, Arab Saudi. 6, Oman. Coba lihat masing-masing negara Arab ini apa yang mereka bangun di kota-kota mereka, Pak. Mereka sedang gila-gilaan membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit, betul? Tak usah jauh-jauh lah kita lihat Mekah, kita saja silakan lihat bagaimana kondisi kota Mekah hari ini. Bukit-bukit dan gunung-gunung ada yang ada mereka datarkan, lalu berdirilah penggantinya gedung-gedung tinggi pencakar langit. Betul? Lihat Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi yang begitu megah dan mewah, hari ini sudah nggak nampak lagi. Sebab apa? Dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 yang tinggi-tinggi, megah dan mewah-mewah.